Oh, halo teman-teman, aku Daryl. Di sini aku dari PH React Studio dan aku sebagai sound designer. Aku ingin menceritakan bahwasanya kami baru saja membuat short film yang berjudul Rumah Anjani. Dan di sini aku ingin menjelaskan bagaimana proses dari awal development, pre-pro, post-pro, dan lalu ada juga di produksinya atau waktu saat syuting. Oke, mungkin kita bisa sambil jalan saja. Mungkin kita mulai dengan pre-pro. Pada saat pre-pro, saya dengan director Ruben, kita cukup banyak sekali mengkonsep dari awal dan hingga banyak sekali perubahan, di mana kita yang tadinya mau membuat instrumental dari sound sendiri, kita membuat scoring, tapi akhirnya aku sebagai sound designer, aku memilih untuk membuat soundtrack. Jadi soundtracknya berjudul 1000 Dendam, di mana soundtracknya itu menjelaskan backgroundnya dari Anjaninya itu sendiri. Lalu pada saat syuting, kita syuting di daerah Cibubur, tepatnya di daerah Flash Hills. Rumah atau set yang kita gunakan adalah rumah angker yang sesungguhnya atau rumah angker beneran, yang dimana rumah tersebut sudah terbengkalai selama 10 tahun lebih. Jadi itu merupakan tantangan tersendiri bagi saya, di mana saya sebagai sound designer harus memutuskan bagaimana pada saat syuting audio saya diganggu atau tidak. Dan pada saat on set kita juga diganggu sangat banyak sekali, dan saya sebagai sound designer harus berani memutuskan bahwasanya karena kita movement, banyak pergerakan, akhirnya banyak audio yang not good, sehingga membuat saya memutuskan untuk banyak sekali retake di sana, internal audionya sendiri, tetapi juga dari eksternal, dan kurang lebih itu selama 2 hari syuting. Lalu kita lanjut ke post pro. Pada saat post pro, kendala saya adalah dari berbagai banyaknya konsep kita yang berubah. Akhirnya ada beberapa hal yang di pre-pro yang saya kerjakan dan tidak berguna pada saat post-pro, sehingga saya harus mengejar konsep baru yang harusnya saya dapat lakukan di pre-pro. Seperti contoh, saya membuat instrumen pada saat kredit film. Lalu ada juga kesulitan pada membangun jump scare, membangun build up-nya, karena begitu banyak kita menggantungkan build up, kita menggantungkan suasananya dari penonton, sehingga penonton akan terbawa naik turun. Jadi tantangan tersendiri untuk saya adalah membangun build up-nya supaya tidak membosankan, dimana dari berbagainya banyaknya build up, saya harus mencari beragam juga. Jadi tantangan saya sendiri sebagai sound designer adalah menggabungkan itu keduanya menjadi satu. Saya saat berbicara dengan director, saya akhirnya memutuskan untuk menggantungkan semua build up untuk dijadikan komedi. Dari memproduksi film ini, saya banyak sekali belajar, apalagi di bidang sound design-nya. Saya belajar bahwasannya build up pada film horor itu tidak semestinya harus ramai, atau juga jump scare itu bisa tidak perlu dengan suara yang keras, tidak perlu dengan yang mengagetkan, tapi jump scare bisa dibangun perlahan-perlahan juga. Bagaimana timing yang tepat pada saat kita ingin membangun suasana seram atau horornya. Banyak sekali yang saya pelajari dari project ini. Di sini saya juga berterima kasih kepada Mas Putra terutama sebagai dosen pengampu, dan juga Kak George sebagai asisten dosen pengampu. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang ada di React Studios yang sudah berjuang berproses selama kurang lebih 6 bulan dalam memproduksi film ini. Banyak yang saya pelajari dan saya yakin juga banyak yang mereka pelajari. Demikian dari saya.
Kurang lebih itu saja. Terima kasih. Dadah.